Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 2 ayat 22 dan ayat 39 sampai 40. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Kita tahu keuskupan kita, tema utamanya Gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Dan dikehendaki Gereja Katolik itu sungguh-sungguh dimiliki oleh umatnya, terutama keluarga. Karena setiap orang yang lahir di dunia ini pasti mempunyai keluarga. Lahir dari seorang wanita dan pastilah mempunyai bapa. Meskipun seringkali terjadi bahwa orang tua melupakan anak-anak mereka. Berita di koran itu sungguh mengenaskan. Bayi yang baru lahir di tempat sampah atau di pinggir jalan, atau malahan diketemukan di sawah. Sesudah Perang Dunia Pertama, banyak bayi-bayi di depan biara-biara. Perang Dunia Pertama itu khususnya di Eropa sana. Banyak bayi-bayi sesudah Perang Dunia Pertama itu lahir. Entah siapa ibunya, entah siapa bapaknya. Sampai biara-biara itu harus menyediakan tempat secara khusus karena mereka menyayangi bayi-bayi itu. Tapi sekalipun mendapatkan perawatan dari biara-biara dan rumah sakit, tetapi seringkali juga dan banyak yang tidak tertolong. Bayi-bayi itu sekalipun diberi makanan yang baik, susu yang baik, tetapi rupanya karena bukan susu ibu, bayi-bayi itu kekebalannya kurang. Kita tahu ASI itu, air susu ibu itu penuh dengan daya hidup. Karena itu, Keuskupan Surabaya ingin agar keluarga itu sungguh bersatu. Keluarga itu memang kan dalam janji perkawinan diucapkan kalau dari Matius itu suami istri itu adalah satu.
malahan satu daging. Apa yang dipersatukan oleh Allah, janganlah dipersatukan manusia. Jangan diceraikan manusia. Karena itu juga diminta untuk keluarga-keluarga senantiasa sungguh terbangun, terbentuk dari kasih sayang yang besar. Hari ini dibacakan surat gembala dari keuskupan, tapi saya ambil intinya saja. Mengapa disebut gereja Katolik? Karena Katolik itu artinya umum, general, universal, di mana-mana sama. Menurut pikiran saya, setiap bayi yang lahir itu dikehendaki oleh Allah. Dan kita tahu Yesus sendiri itu ketika murid-muridnya melarang anak-anak datang kepadanya, mengambil seorang anak dan berkata, "Kalau kamu tidak menjadi seperti anak-anak ini, kamu tidak masuk kerajaan surga." Sepertinya itu hal yang penting. Anak-anak. Bahkan kepada Abraham pun Allah itu berjanji untuk menjadi bangsa yang besar. Tetapi karena Abraham dan Sarah itu cemas, mereka tidak punya keturunan, usia sudah lanjut. Tetapi Allah berkata, "Kamu akan menjadi bangsa yang besar sebanyak bintang-bintang di langit." Bukan melalui siapa-siapa, melalui Sarah. Janji Allah itu kepada keluarga Abraham itu. Abraham dan Sarah. Sehingga menjadi bangsa-bangsa di dunia ini. Yaitu bangsa-bangsa yang percaya akan Allah. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Karena itu, rasanya kita semakin tahu bahwa kita pun dahulu lahir itu tanpa dosa. Karena seperti yang Yesus katakan itu, kalau kamu tidak seperti anak-anak ini, kamu tidak masuk kerajaan surga. Anak-anak itu, setiap anak-anak yang lahir itu penuh rahmat, tanpa celah. Tetapi karena dunia ini penuh dalam suasana dosa, hawa, udara yang menyesaki orang karena kekayaan dunia ini, lalu terjadilah hal itu. Keinginan lahiriah, keinginan akan materi, kekayaan, kekuasaan, membuat orang lupa akan dirinya. Bahwa dirinya itu bukan hanya terdiri dari kedagingan, tetapi manusia itu juga rohaniah. Karena itu kita dalam kredo para rasul itu mengucapkan, "Aku percaya akan gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik." Satu. Karena kita semua ini setelah Kristus disalibkan untuk kita semua ini tanpa celah. Kristus itu membebaskan kita dari dosa-dosa. Tetapi karena dunia ini penuh dengan godaan dan cobaan hidup dan kita terbawa arus, kita ini lalu jatuh ke dalam dosa yang tiap kali mungkin sama. Atau mungkin juga karena terjadi saling menghina, saling membuat hati sakit, atau kita ingin membalas. Dan ketika kita tergoda untuk membalas, kita sudah jatuh dalam kebencian. Kebencian, mendendam,
ingin melakukan seperti yang diperbuat orang terhadap diri kita. Karena itu, Kristus datang dan memberikan kepada kita supaya kita saling mengampuni. Itulah kesatuan dari diri kita. Malahan lebih lagi, kita ini disebut tubuh Kristus. Setelah Kristus naik ke surga, Dia menyatakan bahwa gereja ini, umat Allah ini, eklesia ini seharusnya meneruskan perjuangannya di dunia ini untuk saling mengampuni, saling menebus dosa. Kalau kamu ketika Petrus bertanya, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Tuhan Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 7. Artinya, selamanya saudaramu datang kembali kepadamu dan menyesal dosanya, kamu harus mengampuni. Itu. Sehingga kita itu bersatu. Itulah tindakan pengudusan. Kudus itu artinya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Kita itu seringkali tidak sadar bahwa kita itu berbuat dosa. Dosa yang di luar mungkin budi kita. Ketika kita diciptakan, manusia pertama itu, Tuhan Allah itu berkata, peliharalah dunia ini. Peliharalah dunia ini. Kita tidak memelihara dunia ini. Kita membuang apa yang kita rasa tidak kita perlukan, atau kita membuang kelebihan yang kita anggap sudah tidak lagi pantas dipakai, lalu kita membuang sampah di mana-mana. Lalu terjadi bahwa ketika industri teknologi makin besar, orang ingin keadaannya nyaman, lalu memakai bahan bakar untuk kehidupannya, untuk menyalakan api dikala suhu dingin, untuk menyalakan pendingin ketika suhu udara panas. Ketika kita memakai bahan bakar untuk pergi jauh dengan kendaraan, lalu terjadi suatu polusi di udara sana, sehingga pemanasan global ini. Dikatakan kepada kita oleh jawatan meteorologi itu bahwa suhu sekarang itu ekstrim. Sebentar panas, sebentar hujan. Sekarang itu di Pasifik sebelah barat, artinya di daerah Indonesia bagian timur, itu kering. Tetapi karena di lautan Hindia itu suhu udara dingin, lalu terjadi ketika udaranya naik, air naik, lalu yang biasanya dari Asia itu angin ke Australia, angin yang membawa hujan, itu terhalang. Karena hujannya jatuh. Di Aceh banjir, di Sumatera Barat banjir, Riau banjir, Jakarta banjir, Bandung banjir. Karena terhalang anginnya itu. Suhu ekstrim. Sebentar panas, sebentar hujan. Terjadi berganti-ganti. Sedikitnya ramalan dari jawatan meteorologi itu sampai bulan Maret ini. Sekalipun kita sudah mengakhiri bulan Desember ini, hujan di Surabaya lebih-lebih ke arah timur sana juga mengalami kekurangan air. Terjadi sebenarnya karena ulah manusia. Manusia yang ingin menyamankan diri, memakmurkan diri sendiri dengan keadaannya, tetapi lupa bahwa kita ini semua mengalami
Semua bangsa mengalami cuaca yang ekstrim ini. Hujan salju, suhu sampai minus 15 derajat Celcius terjadi. Itu karena tanpa kita sadari kita tidak bersatu dunia ini. Tetapi seperti janji Allah, karena kita percaya Allah itu setia, lalu kita pun berusaha untuk membawa Kristus itu kepada dunia. Kita itu disebut tubuh Kristus karena kita mau menguduskan satu sama lain. Satu sama lain ingin dikuduskan. Kudus itu berarti melakukan, bukan hanya berkata-kata seperti mewartakan di awang-awang, tetapi sungguh-sungguh terjadi di dalam kenyataan. Bukan hanya berbuat asal berbuat, tetapi berbuat menurut kehendak Allah Tuhan itu. Dia memberi kepada kita hati dan budi yang sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Karena Roh Allah itu ingin mendiami diri kita, mengembalikan diri kita untuk menguduskannya. Itulah kudus. Apostolik. Apostolik itu artinya ikut dalam merasul. Rasul yang cuma 12 itu, kini setiap ada pembaptisan, bayi pun terutus untuk menjadi rasul. Diberi pengurapan sebagai tanda anak raja, supaya memerintah bersama Kristus kelak, supaya tak bercela. Kita tahu janji Kristus itu supaya kita ini menjadi seperti Dia, anak raja yang ikut memerintah, bahkan ikut menghakimi dunia ini yang tersesat, yang tidak mampu untuk bangkit, untuk kemudian bangkit. Itu yang tadi dikatakan oleh kitab Ibrani itu. Semoga kita menyadari peran kita sekarang ini, lebih-lebih sebagai keluarga. Membangun keluarga adalah membangun keamanan untuk bangsa-bangsa. Bila satu keluarga mengikuti jejak Kristus, yang hari ini Maria, Yusuf, dan kanak-kanak Yesus itu dipersembahkan kepada Allah 40 hari setelah kelahirannya di Yerusalem, kota dunia itu, di mana ada Bukit Sion, di mana di atas bukit itu Kristus menebus dosa-dosa kita, maka juga mereka itu kemudian tinggal di Nazaret, di Galilea, di tempat terpencil di Galilea itu, tetapi sebagai keluarga kudus. Karena putranya Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Kita pun menjadi keluarga Allah di dunia ini. Itu tugas kita utama. Karena itu dikatakan tugas kita itu, tugas Gereja Katolik ialah satu, kudus dan apostolik. Mari kita yakinkan diri kita bahwa itu terjadi pada keluarga kita. Apapun kita ini keluarga. Keluarga Gereja Santa Maria tak bercela. Keluarga Keuskupan Surabaya. Lebih luas lagi keuskupan di Indonesia. Hari ini tema dari uskup-uskup Indonesia itu ialah berjalan bersama